Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families. Apa kabarnya hari ini? Saya yakin kita sama-sama merasakan kasih karunia Tuhan yang tak pernah berhenti dan selalu berada bersama-sama dengan kita. Dan saat ini kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Seperti ada tertulis di dalam Mazmur 95 ayatnya yang kedua berkata, biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Ya, dengan firman ini menjelaskan kepada kita untuk selalu memuji Tuhan dalam nyanyian dan bersorak-sorai untuk namanya. Dan saat ini kita sama-sama memuji Tuhan dan sama-sama menyembah Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat,
kuasa bagi raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami bermazmur, kami nyanyikan pujian bagimu Tuhan. Oh haleluya, kami bermazmur bagimu, kami angkat suara kami dan memuji namamu Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Kami menyembah, kami tinggikan namamu Tuhan. Oh haleluya. Shalom HCC Families, selamat pagi. Saya bersuka cita karena kita semua masih dalam pelindungannya Tuhan. Dan saya sungguh berdoa kita semua akan menikmati hadirat Tuhan, mengalami lawatan Tuhan. Bahkan kita semua memiliki pengharapan yang penuh di dalam Tuhan sepanjang hari, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan hari ini, bahkan di bulan ini, sepanjang bulan ini, kita sedang membahas tema untuk saat teduh, yaitu nama-nama Allah. Jadi berbagai macam nama Allah yang pada kepastiannya Allah atau Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh berperan atau berdaulat dalam kehidupan kita. Dan hari ini saya akan share dengan nama Allah, yaitu El Yisrael atau Allah Israel. Saya pagi hari ini akan membacakan dari firman Tuhan dari kitab Mazmur ayatnya yang ke-78
Mazmur 78 ayatnya yang ke-8 berkata demikian. Dan janganlah seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Pemazmur berkata, jangan seperti nenek moyang mereka. Jadi besar kemungkinan pemazmur menceritakan tentang sikap atau perlakuan nenek moyang dari bangsa Israel masa lalu, yaitu adalah angkatan pendurhaka, para pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya, yang berserong hati, yang tidak teguh imannya dalam Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang pencemburu. Itu sebabnya Allah Israel atau Tuhan bagi bangsa Israel sungguh menginginkan pada masa itu untuk setiap bangsa Israel sungguh berlutut dan berharap hanya kepada Tuhan. Dan selama menempuh perjalanannya di padang gurun, bangsa Israel selalu menunjukkan kedegilan dan pemberontakannya kepada Tuhan. Itu Alkitab catat. Padahal di sepanjang perjalanan tersebut, Tuhan menunjukkan kebesaran hatinya, kedahsyatannya, dan kuasanya bagi setiap mereka. Hanya saja karena mereka sungguh memiliki hati yang tidak tetap. Mereka sungguh memiliki ketidaksetiaan pada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan membuat bangsa Israel tidak agak lama mereka mendapatkan waktu, bukan agak lama, tapi sangat lama untuk mereka membutuhkan waktu untuk bisa tiba ke tanah perjanjian. Karena pemberontakannya, sebagian besar dari mereka mati di padang gurun sebelum mencapai tanah perjanjian. Pemazmur menuliskan hal ini sebagai pembelajaran berharga bagi orang percaya agar bisa mengambil sisi positifnya. Setiap kita perlu mempelajari apa yang sudah Tuhan tuliskan di dalam Alkitab. Karena bagi saya, Alkitab adalah manual book bagi setiap kehidupan kita yang sebagai manusia yang diciptakan Tuhan. Sama halnya ketika kita beli gadget, contohnya kita beli handphone, kita buka dosnya, kita lihat di situ ada device-nya, ada chargernya, ada kabelnya, bahkan ada manual book-nya. Manual book itu untuk apa? Agar setiap kita bisa menggunakan barang yang kita beli sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan peraturan di buku yang tertulis, sesuai dengan keinginan sang penciptanya agar kita memakainya tidak sembarangan. Itu yang diinginkan untuk kita lakukan ketika kita membaca manual book, agar kita tidak salah pakai setiap barang yang kita beli. Sama halnya Tuhan berfirman, dan hari ini kita bisa membaca Alkitab melalui media apapun, versi cetak apapun, mau di gadget, mau di majalah, mau di bentuk buku, bahkan banyak yang cetak pada saat ini, kitab per kitab, banyak hal. Tuhan mau setiap kita membacanya, bukan hanya membeli dan disimpan. Tuhan rindu setiap kita untuk membaca agar setiap kita bisa hidup sesuai dengan tuntunan dan maunya Tuhan, sesuai dengan keinginannya Tuhan, bukan maunya kita sendiri. Terkadang manusia karena egonya,
karena dia mungkin dia merasa mengetahui segala sesuatu hal. Banyak hal dia ketahui. Dia merasa dia yang pintar. Akhirnya dia nggak perlu yang namanya Alkitab. Itu salah. Itu contoh pemikiran yang salah. Mari kita rendah hati. Kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Untuk terus mau membuka Alkitab kita. Membaca. Karena disitulah tertulis apapun yang boleh kita lakukan dan mana yang tidak boleh untuk kita lakukan. Karena dengan demikian Tuhan Allah Israel akan melindungi kita, akan menjagai kita sebagaimana Dia menciptakan kita. Bapak Ibu Saudara, percayalah, dan Bapak Ibu Saudara boleh membaca Alkitab kapanpun dan dimanapun. Jangan lupa untuk mencatat ketika Bapak Ibu Saudara mendapatkan rema. Dan saya ulangi, bangsa Israel gagal karena tidak melakukan perintah-perintah Tuhan. Karena kenapa? Karena itu tadi. Karena Tuhan sudah menyediakan manual book bagi bangsa Israel. Tapi apakah yang mereka lakukan? Mereka memilih untuk hidup gimana saya aja deh. Terserah saya dong, kan saya yang hidup. No, Tuhan menginginkan setiap kita untuk memiliki submission atau penundukan diri terhadap Tuhan. Penundukan diri tentang apa yang firman Tuhan katakan di dalam Alkitab. Nah, mereka mendekat kepada Tuhan dan berseru kepadanya hanya saat perlu. Wah, bahaya juga ya kalau kita datang kepada Tuhan hanya ketika saat kita perlu. Kalau kita butuh, kalau kita lagi sedih, lagi kecewa, lagi di titik terendah, wah itu nggak boleh banget. Itu harus kita jauhkan sama sekali. Jangan. Kita perlu Tuhan setiap hari. Kita perlu Tuhan tiap detik. Every millisecond in our life, we need Jesus. Jangan sampai kita berkata dalam hati, aku mah gak perlu Tuhan. Aku mah udah oke dengan keadaanku saat ini. Aku udah kaya, aku udah pinter, aku udah can do everything. No, jangan. Tapi mari kita mampu merendahkan hati, merendahkan diri. Kita memiliki penundukan diri kepada Tuhan dan terhadap siapapun. Pada otoritas kita saat ini, di mana engkau bekerja, di mana engkau memiliki bisnis, join sama your partner, you have to memiliki submission dalam hati. Nah, bangsa Israel, begitu keadaan mereka sudah membaik, mereka pulih dan mereka kembali hidup dalam pemberontakan. Tindakan mereka seperti suatu siklus sampai Tuhan menyebut mereka suatu bangsa yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk itu seperti apa sih? Mereka adalah bangsa yang nggak mau say yes gitu sama Tuhan. Jadi mereka tegap aja gitu. Mereka tegar tengkuk. Mereka nggak bisa, sama sekali nggak bisa menundukkan diri. Jadi mereka nggak mau say yes. Mereka nggak mau say yes. Itu sebabnya Tuhan menyebut mereka bangsa yang tegar tengkuk dalam Keluaran 32 ayat yang ke-9. Nah, tegar tengkuk bisa diartikan sebagai keras kepala, sulit ditangani, atau sulit diajak bicara atau kasih saran, suka memberontak, menolak untuk patuh, dan nggak bisa diatur. Please, Bapak Ibu Saudara, jangan menjadi bangsa atau menjadi pribadi yang tegar tengkuk. Karena itu bukan sama sekali keinginan Tuhan. Tapi kerinduan Tuhan adalah setiap kita
boleh mentaati setiap peraturan perintah yang ia nyatakan melalui Alkitab. Percayalah, Tuhan Allah bangsa Israel, Tuhan Allah Israel adalah Tuhan yang sama bagi setiap kita untuk bisa mematuhi setiap rules, setiap perintah, apapun yang Tuhan inginkan untuk setiap kita bisa lakukan. Mari, percayalah, Tuhan Allah Israel adalah Tuhan yang berdaulat atas kehidupan setiap kita. Karena setiap kita adalah umat-umat pilihan Tuhan dan umat-umat penciptaan yang daripada Tuhan. Tuhan membentuk setiap kita dengan tangannya sendiri, dengan menghembuskan nafasnya. Tuhan gak iseng karena bangsa Israel, bangsa Israel nggak nurut deh, aku menciptakan bangsa-bangsa yang lain. Enggak, Tuhan menciptakan kita dengan sebuah impian, dengan sebuah desain, dan dengan sebuah tujuan yang jelas. Hari ini, mari, Tuhan Allah Israel adalah Tuhan yang kita sembah saat ini. Tuhan yang mampu memulihkan keadaan keluarga kita, memulihkan keadaan finansial kita, bahkan Tuhan yang mampu memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Hari ini doa saya, setiap kita mau dan rindu untuk membaca manual book yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Jangan simpan di laci, jangan simpan di atas lemari, jangan biarkan Alkitab Bapak Ibu Saudara berdebu, tapi mari baca, renungkan sehingga kehidupan kita dipenuhi dengan rema yang daripada firman Tuhan. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah Allah Israel, Tuhan Yesus, menjadi pengharapan yang teguh dan batu karang yang selalu menjadi pelindung kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari saya ajak kita semua berdoa. Bapa, bersyukur hari ini kami tahu Allah Israel, Tuhan Yesus adalah Allah yang besar. Kami sadar ketika kami menyembah, memuji, disitulah kami memiliki Tuhan yang begitu besar. Engkau sudah menunjukkan segala karyamu yang luar biasa bagi kehidupan kami sampai saat ini. Sehingga hari ini kami masih boleh bernafas, menarik nafas kami dengan bebas, dengan gratis. Semua karena Tuhan sungguh besar dan sungguh mengasihi setiap kami. Bapak bersyukur untuk hari ini, adalah Tuhan Allah Israel, Tuhan juga yang memelihara setiap kami untuk boleh tiba di tanah yang sudah Tuhan janjikan, di tujuan yang sudah Tuhan tetapkan bagi setiap kami. Karena kami tahu, kami tidak tahu arah kami kemana, kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Biarlah Tuhan Allah Israel mampu memberikan kuasa dan kekuatan yang baru bagi setiap kami di hari yang baru. Ini doa kami Tuhan, kami sungguh berserah penuh hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ini seruan kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya, Tuhan Yesus memberkati.